Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang fluida statis. Nah, fluida statis itu apa? Fluida statis adalah zat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Jadi zat yang termasuk di fluida statis itu contohnya zat cair dan zat gas. Nah, di fluida statis ini nanti kita akan mempelajari tentang tekanan, tegangan permukaan, kemudian kapilaritas, viskositas, hukum Pascal, dan juga hukum Archimedes. Nah, sebelum masuk jauh ke tekanan dan lain sebagainya tadi, kita harus terlebih dahulu tahu tentang sifat-sifat dari fluida. Jadi fluida itu sifatnya dia tidak bisa melawan tekanan zat yang berbeda. Kemudian dia mempunyai kompresibilitas dan juga mempunyai kekentalan atau viskositasnya. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan. Tekanan itu dia adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Jadi bidang atau permukaan yang dikenai gaya itu disebut bidang tekan. Nah, rumus dari tekanan ini adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Pascal, kemudian F itu gaya tekan, satuannya Newton, dan juga A itu luas bidang tekan, satuannya meter persegi. Tekanan itu memiliki berbagai satuan, Dek. Jadi dia perlu dikonversi satuannya terlebih dahulu. Nah, satuan tekanan itu bisa 1 PA atau 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Kemudian ada juga yang tekanan itu dituliskan dengan satuan bar, BAR. Jadi 1 bar itu nanti sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 5 PA atau Pascal. Kemudian tekanan juga bisa diberikan satuan 1 atm. Nah, di mana 1 atm ini adalah 760 mmHg atau bisa juga 101,325 Pascal. Nanti itu tergantung di soal. Kalau di soal itu diketahui tekanannya 1 bar, berarti tadi berapa? 1,0 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Gitu. Di sini ada contoh soal tentang tekanan bahwa sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120, berat 2 kg. Berapakah tekanan buku terhadap meja? Nah, di sini kalau hanya diketahui dengan luas alasnya dan beratnya, kan tidak ada gaya tekan. Nah, untuk mencari gaya tekan, ini nanti kalian bisa menggunakan rumus massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi nanti rumusnya menjadi P sama dengan F per A, dengan F itu 2 dikali 2 kilo dikali 10 itu sebagai gaya gravitasi bumi, terus dibagi 1,2. Kemudian hasilnya 16 satuannya Pascal. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa? Dia adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Dengan rumus pH, P itu kan tekanan, H itu menyimbolkan tekanan hidrostatis. Jadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G itu gravitasi, dan H itu kedalaman dari permukaan zat cair itu sendiri dengan satuan meter. Nah, berdasarkan persamaan itu tadi, semakin tinggi permukaan zat cair di dalam wadah,
tekanan yang dikerjakan oleh zat cair pada dasar wadah itu semakin besar. Kemudian berdasarkan wadahnya itu, tekanan hidrostatis itu dibagi menjadi dua, yaitu tekanan hidrostatis dalam bejana yang berisi gabungan fluida dan juga tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi dari gabungan fluida juga. Jadi ada dua ya, macamnya ada dua, tekanan hidrostatis pada bejana dan juga pada pipa U. Berikut ini contoh soalnya, ada berapa tekanan hidrostatis pada penghapus tersebut ketika airnya itu sebesar 12 cm tingginya. Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis berarti pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Kemudian jangan lupa karena di situ 12 cm, berarti kita ubah ke meter dulu jadi 0,12. Lanjut, Rho-nya air itu kan 1000, berarti 1000 dikali 10 dikali 0,12 sama dengan 1200 Newton per meter. Nah, contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan dicontohkan sumur, terus pengukuran tekanan ban, penempatan infus yang lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien, seperti itu. Sekarang masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu bunyinya gimana? Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan dinding bejana. Contoh dari hukum Pascal ini yang sering kalian lihat itu adalah dongkrak. Kalian tahu kan dongkrak hidrolik itu? Atau ketika kalian ke tempat cucian mobil. Nah, awalnya mobil kan di bawah, tapi kenapa kok mobil bisa naik ke atas dan orang-orang yang mau mencuci mobil itu bisa nyuci bagian bawah mobil? Karena dia menggunakan prinsip hukum Pascal. Untuk rumus dari hukum Pascal itu P1 sama dengan P2, yang artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F itu gaya tekan pada piston 1 dan juga piston kedua dengan satuan Newton, kemudian A itu A1 dan A2 itu adalah luas penampang di piston 1 dan juga piston 2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Satuannya kalau gaya tekan itu satuannya Newton, kalau luas penampang satuannya meter persegi. Nah, di sini ada contoh soal, berarti diketahui F1-nya 640.000 per A1 sama dengan F2 per 1/8 dari A1. Berarti sama dengan 1/8 dikali 640.000 sama dengan 80 Newton. Contoh dari hukum Pascal di kehidupan sehari-hari itu ada pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, tensimeter, alat pres hidrolik, seperti itu. Yang bisa kalian temui sehari-hari bisa jadi dongkrak hidrolik yang buat dongkrak mobil, misalnya mobil kalian mau ganti ban gitu kan, dia butuh dongkrak karena untuk mengangkat mobilnya. Nah, itu menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Sekarang kita lanjut ke hukum Archimedes. Kalian tahu nggak mengapa benda itu bisa terapung, tenggelam, dan juga melayang? Nah, ternyata benda dapat terapung, tenggelam, dan juga melayang itu disebabkan oleh adanya gaya apung. Nah, konsep dari gaya apung ini nanti akan dijelaskan melalui hukum Archimedes. Dan bunyi hukum dari Archimedes ini bagaimana? Bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida
diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi benda itu bisa terapung, tenggelam, dan melayang itu bergantung pada gaya apungnya masing-masing. Untuk hukum Archimedes ini nanti kita gunakan rumus Fa atau gaya ke atas sama dengan Rho dikali G dikali dengan V, atau Fa sama dengan W udara dikurangi W air. Nah, Fa itu apa? Fa itu adalah gaya ke atas, satuannya Newton. Terus ada Rho, Rho itu massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G itu gravitasi. V itu tadi adalah volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, satuannya adalah meter kubik. Kemudian W udara itu berarti dia adalah berat benda ketika dia di udara, satuannya adalah Newton. Kemudian W air berarti berat benda yang ada di zat cairnya itu, entah itu zat cairnya bendanya itu bisa mengapung, tenggelam, ataupun melayang, itu tetap dihitung berat bendanya. Nah, kalau bendanya mengapung itu Rho-nya kurang dari Rho dari fluida. Kemudian kalau melayang, Rho benda sama dengan Rho fluida, dan ketika tenggelam berarti Rho bendanya lebih dari Rho fluidanya. Contoh aplikasi hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari itu ada di kapal selam, kapal laut, balon udara, dan juga jembatan ponton atau jembatan yang mengapung itu loh, dek, pakai galon, atau bisa juga pakai kayu-kayu tapi yang ngapung itu loh, yang ngambang-ngambang. Biasanya jembatan ponton itu bisa ditemui di daerah-daerah pedalaman atau di daerah yang perairan lah intinya gitu. Lanjut ke tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini didefinisikan bahwa sebagai gaya setiap satuan panjang. Jadi, tegangan permukaan itu bisa terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air itu akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Kemudian tegangan permukaan suatu zat itu bisa dipengaruhi oleh suhu dan juga zat terlarutnya. Nah, keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan, dia akan mempengaruhi besarnya tegangan permukaan, terutama di molekul zat yang berada pada permukaan cairan berbentuk lapisan monomolekuler yang disebut dengan molekul surfaktan. Contoh dari molekul surfaktan itu adalah sabun. Nah, untuk tegangan permukaan itu sendiri, rumusnya adalah Y atau tegangan permukaan sama dengan F per L, di mana L itu adalah panjang permukaan. Bagaimana ketika tidak diketahui F atau gayanya, besar gayanya nggak diketahui, tapi malah diketahui berat bendanya? Nah, berarti kita menggunakan rumus Y sama dengan W per 2L. Berarti Y itu kan tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. W itu berat kawat penutupnya.
Terus L itu adalah panjang permukaan. Lanjut ke kapilaritas. Kalian tahu tidak kapilaritas itu apa? Nah, kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau di dalam pipa yang sempit. Nah, kapilaritas ini dipengaruhi oleh apa? Oleh adanya kohesi dan adhesi antar zat cair dengan dinding kapilernya. Jadi, kenaikan atau penurunan zat cair di dalam pipa kapiler itu bisa disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipanya, di mana nanti kenaikan atau penurunan zat cair di dalam pipa itu rumusnya adalah H sama dengan 2 dikali Y cos theta per rho kali G dikali R, di mana H itu sendiri adalah kenaikan dan penurunan dari fluida pada pipa kapiler yang satuannya meter. Terus theta tadi adalah sudut kontak, dia biasanya satuannya derajat. Terus R-nya itu adalah jari-jari pipa kapiler, satuannya meter. Rho itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi bumi, dan Y adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Contoh dari kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya air meresap ke tembok, terus naiknya minyak tanah ke atas sumbu kompor, kemudian kita saat ngisi tinta itu kan dari atas ya, terus bisa merembes bisa masuk ke bawah ke pucuk tintanya sehingga kita bisa menggunakan spidol. Jadi pucuk spidolnya itu bisa basah meskipun kita memberikan tintanya dari atas. Nah, itu contoh dari kapilaritas. Lanjut, yang terakhir adalah viskositas. Viskositas fluida itu apa toh? Viskositas itu adalah gerakan dari lapisan fluida yang akan menimbulkan gesekan. Jadi nanti ketika lapisan fluidanya itu bergerak, dia akan menimbulkan sebuah gesekan. Itulah yang dinamakan dengan viskositas. Jadi, semakin besar viskositas fluida, dia akan makin sulit bendanya untuk bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasanya viskositas ini lebih dikenal sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Semakin kental, dia semakin tidak bisa bergerak. Dalam zat cair, viskositas itu dihasilkan oleh kohesi antara molekul-molekul zat cair. Sementara itu ketika viskositasnya di dalam gas, itu biasanya diakibatkan adanya tumbukan antara molekul-molekul gas. Seperti itu ya. Nah, mungkin materi ini cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti di fluida dinamis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan aja. Kemudian saya tutup dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.